Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan, yang pertama saya sendiri adalah Diska Yuniar, yang kedua ada Anggi Lutfitasari, yang ketiga ada Gayatri Aningtyas, yang keempat ada Mita Triavani, dan yang terakhir Nafatul Ayah. Di sini kami akan mempresentasikan tentang Decision Support System serta evaluasi DSS Motorola dalam industri telepon genggam. Kemudian dijelaskan oleh Anggi Lutfitasari. Di sini pengertian Decision Support System menurut Jugianto, DSS atau sistem penunjang keputusan atau suatu sistem informasi untuk membantu manajer level menengah untuk proses pengambilan keputusan setengah terstruktur atau semi-struktur supaya lebih efektif dengan menggunakan model-model analitis dan data yang tersedia. Menurut Moore and Cheng, SPK dapat digambarkan sebagai sistem berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, dan digunakan pada saat yang tidak biasa. Menurut Scott, DSS merupakan suatu sistem interaktif berbasis komputer yang membantu pengambilan keputusan melalui penggunaan data dan model-model keputusan untuk memecahkan masalah-masalah yang sifatnya semi-struktural dan tidak terstruktur yang intinya mempertinggi efektivitas pengambilan keputusan. Secara umum, DSS adalah sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan mengkomunikasikan untuk masalah semi terstruktur. Next. Di sini karakteristik DSS yang pertama adalah membantu proses pengambilan keputusan dan juga fokus pada manajemen berdasarkan persepsi yang ada. Yang kedua, mempunyai interface manusia atau mesin yang mana manusia ataupun user masih memiliki kontrol pada rangkaian proses pengambilan. Yang ketiga, mendukung berbagai proses pengambilan keputusan pada pembahasan masalah yang lebih terstruktur, tidak terstruktur ataupun semi terstruktur. Yang terakhir, memiliki berbagai subsistem yang terintegrasi dengan sedemikian rupa dan bisa berfungsi dalam suatu kesatuan sistem yang andal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nafahatul Wiyaya. Baik, di sini dari tujuan DSS yang pertama membantu pihak manajer ataupun pihak petinggi perusahaan dalam mengambil keputusan dari berbagai masalah yang sifatnya semi terstruktur. Yang kedua, meningkatkan efektivitas dari suatu keputusan yang diambil oleh pihak manajer. Dan yang ketiga, mampu mengatasi seluruh batasan kognitif saat memproses ataupun menyimpan informasi. Untuk model DSS yaitu terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama perangkat lunak penulisan laporan, yaitu menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Yang kedua, model matematika, yaitu menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi yang melibatkan satu ataupun beberapa komponen. Dan yang ketiga, perangkat lunak GDSS, Group Decision Support System, yaitu memungkinkan beberapa pemecahan masalah bekerja sama sebagai satu kelompok mencapai solusi. Next. Ciri-ciri DSS. Ciri-ciri DSS yaitu terbagi menjadi 9. Yang pertama, memiliki kemampuan beradaptasi dan bersifat fleksibel. Yang kedua, tingkat interaktivitas yang tinggi. Yang ketiga, kemudahan penggunaan. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Yang kelima, dikontrol penuh oleh pengambil keputusan. Dan yang keenam, dukungan untuk akses data. Yang ketujuh, dukungan untuk permodelan dan analisis. Yang kedelapan, kemudahan pengembangan. Dan yang terakhir, yang 9, standalone, terpadu, dan berbasis web. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mita Triavani. Selanjutnya yaitu komponen DSS.
Komponen DSS yang pertama ada data manajemen, yaitu database yang berisi data relevan untuk beragam kondisi dan situasi. Yang kedua, model manajemen, yaitu melibatkan financial model, manajemen statistikal, dan berbagai model kualitatif lainnya. Yang ketiga, ada communication. Adanya komponen ini, maka pengguna decision support system bisa melakukan komunikasi dan juga memberikan perintah pada sistem komputer tersebut. Yang keempat ada knowledge management, yaitu manajemen adalah komponen yang lebih bersifat opsional, sehingga adanya manajemen ini guna mendukung komponen lainnya dan juga memiliki tugas sebagai komponen yang mampu berdiri dengan sendiri. Next. Lalu jenis pengambilan keputusan. Ada 3. Yang pertama, keputusan terprogram, yaitu berulang dan rutin. Suatu prosedur dilakukan bukan sebagai sesuatu yang baru. Yang kedua, keputusan tak terprogram. Tidak terprogram, tidak ada metode pasti untuk menangani masalah. Yang ketiga, ada keputusan semi terprogram, yaitu kombinasi dari tak terprogram dan terprogram. Lalu ada tahapan dalam pengambilan keputusan. Tahapan dalam pengambilan keputusan ada 4. Yang pertama, tahap pemahaman, yaitu sebuah proses pemahaman terhadap masalah dengan mengidentifikasi dan mempelajari masalah terhadap lingkungan, yaitu prosesnya mengolah data, mengujinya, lalu menjadikan petunjuk dalam menemukan pokok masalah, mencari solusi, bergerak dari tingkat sistem ke subsistem. Yang kedua, ada tahap perancangan, yaitu sebuah proses pengembangan analisis dan pencarian alternatif, tindakan atau solusi yang mungkin untuk diambil atau dilakukan. Caranya yaitu identifikasi dan mengevaluasi alternatif. Yang ketiga ada tahap pemilihan, yaitu sebuah proses pemilihan salah satu alternatif solusi yang dimunculkan pada tahap perancangan untuk menentukan arah tindakan dengan memperhatikan kriteria-kriteria berdasar tujuan yang dapat dicapai pada tahap berikutnya, yaitu untuk memilih solusi yang terbaik. Yang keempat ada tahap penerapan, yaitu sebuah proses untuk melaksanakan dan menerapkan alternatif tindakan yang dipilih untuk menyelesaikan permasalahan yang telah diidentifikasi, yaitu untuk menerapkan solusi dan membuat tindak lanjut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Della Artiska. Kemudian di sini kita akan membahas case study, yaitu evaluasi kegagalan DSS Motorola Hewlett-Packard Mart dalam industri telepon genggam. Nah, di sini ada sebab dan akibat. Nah, akibatnya dari kemunduran perusahaan Motorola ini ada 5 aspek. Yang pertama ada manajemen. Nah, dari manajemen ini koordinasinya kacau, kemudian kurang mampu membawa visi dan misi, inovasi produk yang kurang inovatif, serta tidak konsisten terhadap karakter brand. Kemudian untuk aspek yang kedua, yaitu pasar, tersaing oleh handphone Cina yang murah. Kemudian kurang jeli melihat pasar persaingan, serta promosi yang seadanya. Untuk manpower atau pekerjanya ini, pendidikannya rendah, kemudian kurang pelatihan, dan juga kurangnya motivasi. Dalam pemerintah, ini kondisi ekonominya tidak bagus. Jadi saat itu kan kondisi ekonominya tidak bagus. Kemudian kebiasaan masyarakat yang tidak bergantung pada smartphone. Untuk produknya sendiri, sejumlah produknya itu cacat tinggi, serta tidak mempunyai user interface yang pasti. OS-nya juga tidak pasti. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Gayatri. Dari evaluasi yang sudah disampaikan oleh Saudari Della tadi, di sini kelompok kami memilih komponen penunjang DSS yang disarankan yaitu menggunakan metode AHP atau Analytical Hierarchy Process. Di sini AHP merupakan suatu metode pendukung keputusan yang dikembangkan oleh seorang profesor matematika University of Pittsburgh, kelahiran Irak, yaitu Thomas El Saati. AHP merupakan metode untuk membuat urutan alternatif keputusan dan pemilihan alternatif terbaik pada saat mengambil keputusan dengan beberapa tujuan atau kriteria untuk mengambil keputusan tertentu. Hal yang paling utama dalam AHP ini adalah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi manusia. Dengan hierarki,
Suatu masalah yang kompleks dan tidak terstruktur dapat dipecahkan ke dalam kelompoknya. Kemudian, kelompok-kelompok tersebut diatur menjadi suatu bentuk hierarki. Nah, di sini AHP juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Untuk yang pertama adalah kelebihan. Di sini AHP memiliki 9 kelebihan. Ada kesatuan, kompleksitas, struktur hierarki, pengukuran, konsistensi, sintesis, trade-off, penilaian dan konsensus. Kemudian yang terakhir ada pengulangan proses. Di sini untuk kekurangan AHP yang pertama, AHP memiliki ketergantungan pada input utamanya. Input utama yang dimaksud adalah berupa persepsi atau penafsiran seorang ahli, sehingga dalam hal ini melibatkan subjektivitas sang ahli. Selain itu, juga model menjadi tidak berarti jika ahli tersebut memberikan penilaian yang salah. Untuk kekurangan yang kedua adalah model AHP ini hanya metode matematis, tanpa ada pengujian secara statistik berdasarkan data historis permasalahan yang telah terjadi sebelumnya, sehingga tidak ada batas kepercayaan dan informasi pendukung yang kuat dari kebenaran model yang terbentuk. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terjadi salah dalam pengucapan atau kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.